Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di pertemuan ke-10 dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu analisis statistika untuk statistika inferensi atau pengujian hipotesis yang populer digunakan beberapa tahun terakhir ini, yaitu disebut sebagai partial least squares structural equation modeling atau PLSM. Di pertemuan kedua, di saat penyusunan kuesioner sudah saya pernah paparkan bagaimana cara menyusun kuesioner mengenai kualitas website berdasarkan metode WebQual atau WebQM. Ada beberapa item-item pertanyaan, kemudian ada beberapa dimensi yang harus diukur, dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan ketiga sudah saya jelaskan juga bagaimana kita menyajikan data scoring untuk setiap dimensinya, apakah kualitas informasinya sudah baik atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini, analisis yang kita gunakan namanya PLSM itu untuk mengolah data misalnya, apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kualitas antarmuka pengguna atau kualitas informasi berpengaruh atau tidak terhadap tingkat kepuasan mahasiswanya. Nah, yang analisis yang bisa kita gunakan itu salah satunya adalah partial least square structural equation modeling. Sebelum memasuki bagaimana cara kita mengolah data atau menguji hipotesis melalui partial least square structural equation modeling atau PLSM, Anda harus kenal dulu apa yang dimaksud dengan SEM-nya itu sendiri. Jadi PLSM itu adalah bagian atau salah satu pendekatan dalam analisis structural equation modeling atau SEM, di mana SEM ini adalah analisis yang digunakan ketika variabel yang kita amati itu tidak dapat diukur secara langsung. Berbeda dengan ketika saya tanya berapa berat badan Anda bisa langsung ukur menggunakan kilogram. Kemudian berapa tinggi badan Anda bisa ukur langsung menggunakan meteran. Kemudian berapa isi botol air minum yang Anda bawa, itu bisa digunakan dengan kilogram atau mililiter dan lain sebagainya. Nah, kalau SEM ini digunakan ketika variabelnya itu tidak dapat diukur secara langsung. Contohnya yang sudah saya jelaskan di minggu kedua, yaitu melalui kuesioner. Jadi contohnya kualitas website tidak bisa kita langsung katakan menurut menurut saya kualitas websitenya adalah 80. Tidak bisa karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya kualitas informasinya, kualitas antarmuka penggunanya, dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa diukur secara langsung, tapi diukurnya melalui indikator-indikatornya. Misalnya kualitas informasi yang sudah saya paparkan di minggu kedua itu kan ada atributnya, keakuratannya, kecepatannya, keterpercayaannya, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai variabel yang tidak bisa diukur secara langsung, atau di sini kita sebut sebagai variabel laten. Di dalam structural equation modeling, kita bisa menggunakan analisis covariance based SEM atau partial least square structural equation modeling. Jadi ada dua jenis di dalam SEM. Nah, di sini ada covariance based SEM, ada partial least square structural equation modeling atau saya sebutnya sebagai PLSM. Bedanya adalah untuk covariance based SEM ini datanya harus berdistribusi normal atau multivariat normal. Tapi kalau di partial least square itu datanya tidak perlu berdistribusi normal. Jadi perbedaan utamanya di covariance based SEM itu kita bisa gunakan ketika datanya berdistribusi normal. Jadi data-data yang kita kumpulkan dari kuesioner yang tadi saya sebutkan, ada item pertanyaan 1 sampai dengan 25 misalnya, itu datanya harus multivariat normal. Nah, ketika datanya tidak normal, baru kita bisa gunakan partial least square. Partial least square ini tidak membutuhkan asumsi normalitas. Karena nanti penaksirannya, estimasi besar hubungannya itu diestimasi menggunakan algoritma PLS, di mana algoritma PLS ini dia mentransformasi data yang tidak normal melalui teorema limit pusat. Teorema limit pusat itu menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, dia akan mendekati distribusi normal. Nah, karena dia tidak memerlukan asumsi distribusi, disebut sebagai metode non-parametrik partial least square structural equation modeling ini.
Kemudian perbedaan keduanya antara CBSEM dengan PLSM itu adalah ukuran sampelnya. Jadi karena di CBSEM dia harus berdistribusi normal, artinya dia membutuhkan ukuran sampel yang sangat besar. Biasanya ada yang menyebutkan minimalnya di atas 250 responden. Tapi kalau untuk partial square karena dia tidak membutuhkan asumsi distribusi sehingga ukuran sampel kecil pun tidak masalah. Kemudian tujuannya, ketika CBSEM itu tujuannya adalah menguji sebuah teori, konfirmasi sebuah teori, dan membandingkan beberapa alternatif teori, di dalam PLSM itu dia bisa mengeksplor teori-teori baru. Nah, itu bedanya lagi antara CBSEM dengan PLSM. Kemudian di PLSM ini dia memiliki tingkat statistical power dan menunjukkan konvergensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan CBSEM. Statistical power ini ada hubungannya dengan beta. Di awal dalam penentuan ukuran sampel dan pengujian hipotesis masih ingat ada yang namanya alfa dengan beta. Kalau alfa itu peluang menolak hipotesis yang betul, tapi kalau di beta itu peluang menerima hipotesis yang salah. Nah, 1 minus betanya itu adalah statistical power-nya. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan utama antara CBSEM dengan PLSM. Jadi yang akan kita bahas itu adalah PLSM, di mana PLSM ini adalah metode statistika non-parametrik yang tidak memerlukan asumsi distribusi. Jadi data apapun bisa kita gunakan menggunakan PLSM. Maksudnya di sini data apapun itu bukan apapun juga, tapi ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan juga. Nah, inilah karakteristik data yang bisa kita gunakan ketika ingin menggunakan PLSM. Yang pertama, di dalam PLSM datanya memiliki karakteristik tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama ini, ukuran sampel kecil pun tidak masalah. Jadi tidak ada isu mengenai ukuran sampel kecil. Beda dengan CBSEM tadi ukuran sampelnya harus besar karena distribusinya harus multivariat normal atau normal. Kemudian dia mendapatkan statistical power-nya dengan tinggi. Statistical power-nya itu tinggi walaupun dengan ukuran sampel yang kecil. Tadi sudah saya sebutkan ya antara alfa dengan beta ada 1 minus beta yaitu statistical power-nya. Kemudian ukuran sampel semakin besar itu akan meningkatkan presisinya, ketepatan dan konsistensi dari parameter yang ditaksirnya atau yang diprediksinya atau yang diestimasinya. Kemudian distribusinya juga tadi sudah saya sebutkan tidak ada asumsi khusus di dalam PLSM karena dia non-parametrik, jadi tidak perlu berdistribusi normal. Kemudian untuk missing value itu datanya tidak lengkap. Jadi misalnya saya sebarkan kuesioner kemudian ada yang tidak menjawab, itu disebut sebagai ada yang tidak menjawab beberapa item pertanyaan, itu disebut sebagai missing value. Nah, PLSM itu bisa digunakan walaupun ada missing value tetapi masih di level yang bisa diterima, di tingkat yang diterima. Kemudian skala pengukurannya dia bisa untuk data yang berskala ordinal, kemudian ada yang biner itu sama seperti Gatman yang saya sebutkan tadi, kan hanya ada 2 pilihan atau datanya yang berdistribusi binomial kan ada benar salah dan lain sebagainya. Kemudian metrik data, skala interval, skala rasio. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan data kategorikal untuk mengukur variabel laten endogennya. Nanti Anda kenal ada variabel laten eksogen dan ada variabel laten endogen. Kemudian modelnya di dalam PLSM itu jumlah item di dalam setiap konstruknya. Di pertemuan 2 itu saya sebutkan ada misalnya kualitas informasi kan ada atribut ketepatan, keakuratan informasi dan lain sebagainya. Jadi ada satu dimensi beberapa item pertanyaan. Nah, di PLSM itu ternyata dia bisa masih menghandle ketika satu dimensi itu hanya memiliki satu item pertanyaan. Jadi misalnya saya ingin mengukur kualitas informasi tapi hanya ada satu item pertanyaan untuk mengukur kualitas informasi. Nah, di PLSM itu masih bisa digunakan, beda dengan di CBSEM.
Kemudian hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Konstruk itu yang saya sebutkan dimensi di pertemuan kedua. Kan di kualitas website itu ada kualitas informasi, kualitas antarmuka pengguna, ada usability dan lain sebagainya. Itu saya sebutnya sebagai dimensi atau konstruk di sini. Kemudian atributnya itu yang untuk kualitas informasi ada keakuratan, kemudian ada ketepatan waktu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah indikatornya. Nah, kemudian nanti juga di dalam hubungan antara konstruk dan indikatornya itu ada nanti Anda kenal yang namanya model reflektif dengan model formatif. Model pengukuran reflektif dengan model pengukuran formatif. Nanti itu akan kita bahas secara detail di video selanjutnya. Kemudian model kompleksnya, complexity modelnya. Dia bisa PLSM itu kelebihan lainnya adalah masih bisa menghandle model yang rumit dengan banyak hubungan strukturalnya. Nanti apa yang dimaksud dengan model strukturalnya kita bahas juga di langkah-langkah pengujian di dalam PLSM-nya. Kemudian larger number of indicators ini sangat membantu untuk mengurangi PLSM bias. Bias itu adalah perbedaan antara nilai yang ditaksir dengan penaksirnya bias. Mu dikurangi dengan mu topinya. Ini adalah biasnya. Kemudian model setupnya, pengaturan modelnya itu tidak ada hubungan loops atau looping. Jadi nanti misalnya kualitas informasi, kualitas antarmuka pengguna, kemudian usability. Nah, hubungannya hanya seperti ini. Jadi tidak ada hubungan terhadap dirinya sendiri, tidak ada looping atau only recursive model saja. Kemudian tadi saya sebutkan karena PLSM ini tidak membutuhkan distribusi normal sih, karena dia menggunakan algoritma PLSM. Nah, algoritma PLSM ini dia memperkecil atau mengurangi variansi yang tidak bisa dijelaskan. Variansi itu kan ukuran penyebaran data. Kemudian efisiensinya, dia efisien karena dia konvergen setelah beberapa iterasi. Iterasi itu percobaan nilai-nilai tertentu sampai dengan dia konstan. Kemudian construct score-nya bisa diestimasi sebagai kombinasi linear dari indikatornya. Masih ingat kombinasi linear ya? Kemudian use digunakan untuk tujuan prediksi. Contact scores ini hanya digunakan untuk tujuan prediksi. Kemudian juga dapat digunakan sebagai input dari analisis subsequent. Kemudian tidak dipengaruhi oleh adanya data inadequacies. Nah, estimasi parameternya, parameter estimatornya ini, estimate-nya itu dia menggunakan rata-rata, bukan menggunakan ya. Struktural model relationship-nya itu dia underestimate. Underestimate itu artinya nilai prediksinya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Kemudian model pengukurannya itu, hubungan model pengukurannya itu overestimate atau lebih besar dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Kemudian konsistensi pada ukuran sampel besar dan statistical power-nya itu tinggi. Nah, itu adalah beberapa algoritma PLSM yang propertinya yang kita gunakan dalam menaksir atau menguji data menggunakan PLSM. Kemudian di dalam evaluasi modelnya tidak ada pengujian globalnya, fit kriterionnya, kemudian di dalam evaluasi model pengukurannya nanti apa yang dimaksud dengan evaluasi model pengukuran kita jelaskan di lebih detail di video-video berikutnya. Di dalam evaluasi model pengukurannya itu dia menggunakan reliability dan validity assessment. Nah, ini yang harus Anda catat. Jadi ketika Anda menganalisis data menggunakan PLSM itu uji validitas dan reliabilitas dari item-item kuesionernya itu sudah ada di dalamnya. Jadi tidak berpisah atau tidak berbeda analisis dengan yang sudah saya jelaskan di pertemuan kedua dalam penyusunan kuesioner. Kalau di pertemuan kedua itu uji validitas dan reliabilitas, khusus untuk uji validitas dan reliabilitas. Ada yang menggunakan alpha Cronbach dan ada yang menggunakan korelasi product moment. Nah, kalau menggunakan PLSM itu tidak perlu lagi menggunakan pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan yang tadi yang saya sebutkan menggunakan R software, terpisah di R software-nya. Nah, kalau di PLSM itu uji validitas dan reliabilitas
item kuesionernya itu sudah ada di dalamnya, yaitu masuknya adalah evaluasi model pengukuran. Nah, itu adalah tujuannya untuk menguji validitas dan reliabilitas item-item pertanyaannya di dalam kuesionernya. Kemudian tadi juga saya sebutkan ada model formatif, ada model reflektif. Jadi beda ketika menguji validitas, reliabilitas model pengukurannya reflektif itu ada menggunakan beberapa kriteria. Kemudian kalau formatif dia nanti menggunakan validity assessment-nya, kemudian significance dan relevansinya, ada indikator weights-nya, kemudian indikator collinearity-nya. Kemudian untuk pengujian hipotesisnya itu ada letaknya di sini. Jadi evaluasi model pengukuran itu adalah uji validitas dan reliabilitas item pertanyaannya, sedangkan evaluasi model strukturalnya itu adalah pengujian hipotesis hubungannya. Nah, di sini nanti ada collinearity antara konstruknya, kemudian ada nilai koefisien determinasinya, ada effect size, kemudian ada predictive relevance dan lain sebagainya. Nah, untuk analisis lebih lanjutnya atau tambahannya itu ada in-fact performance matrix analysis, ada mediasi efek mediator, dan hierarchical, dan lain sebagainya. Ada multi-group analysis, uncovering and treating unobserved heterogeneity, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa di dalam PLSM itu dia tidak membutuhkan ukuran sampel yang sangat besar, berbeda dengan covariance based SEM. Nah, di dalam PLSM itu ada juga rule of thumb-nya atau ada untuk membantu Anda bagaimana saya menentukan ukuran sampelnya. Yang pertama, ukuran sampel minimal untuk PLSM itu harus sama atau lebih besar. Jadi ini adalah nilai minimalnya. Paham ya, harus sama atau lebih besar, ini adalah nilai minimalnya, yaitu 10 kalinya jumlah indikator formatif terbanyak yang digunakan untuk mengukur sebuah konstruk. Misalnya kan di contoh sebelumnya itu kualitas informasi, ada indikator akurat, ada indikator dapat dipercaya informasinya, ada tepat waktu dan lain sebagainya. Jumlah item di sini ada berapa? Nah, itu untuk formatif ya. Dia 10 kalinya jumlah indikator terbanyak di sini. Nanti kan ada dimensi kualitas informasi indikatornya berapa, kualitas antarmuka pengguna indikatornya berapa, kemudian usability-nya indikatornya berapa, baru nanti mana yang paling tinggi dikalikan 10. Nah, itu untuk minimal sampelnya. Kemudian 10 kalinya jumlah jalur atau Anda bisa gunakan 10 kalinya jumlah jalur inner model terbanyak yang terhubung langsung pada konstruk tertentu di inner model. Atau di model dalamnya ini, inner model itu adalah model strukturalnya, pengujian hipotesisnya. Nah, tahapan analisis di dalam PLSM itu ada 4. Yang pertama model spesifikasi, kemudian ada parameter estimasi, kemudian ada measurement model assessment atau ini adalah uji validitas dan reliabilitasnya, kemudian ini adalah pengujian hipotesisnya. Nah, ini adalah langkah-langkah di dalam PLSM. Untuk lebih jelasnya, satu persatu nanti kita bahas di video berikutnya. Untuk model spesifikasi seperti apa, parameter estimasinya seperti apa, estimationnya, kemudian model evaluasi model pengukurannya seperti apa, evaluasi model strukturalnya seperti apa, kita bahas di video berikutnya.